2 minggu yang lalu ya. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, dipelancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi. Kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya tidak hadir kan. Karena kan memang sudah dari awal kan nggak kepengen Iya, ya rasanya pasti lebih lega ya Mbak. Itu cuman gimana ya, lebih lega aja gitu, maksudnya ya harus begini, gitu, yang diterima nggak terima ya harus begini, ya harus siap gitu, karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih hatiku gimana gitu perasaannya, lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu, begini lagi ya gitu. Tapi berusaha mempan kembali. Harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima, walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan, karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan, gitu kayak bangsa. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan, ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan, sekuat apa, setegar apa. Tapi ada rasa penyesalan nggak? Ini kali ini gagal lagi di rumah tangga. Yang menyesal bukan saya lah, Mbak. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya, insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Kecewa nggak? Tiba-tiba saya digugat. Karena nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba digugat. Kecewa nggak Mama? Kecewa. Jangan Karena- pancing-pancing, udah ada. Oh. Udah ada pancing-pancing lagi. Udah dong, jangan mundur. Hah? Kecewa kenapa mau? Kecewanya ya namanya rumah tangga itu kan nggak ada yang sempurna, Mas. Mencari pasangan juga pasti nggak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya nggak mungkin dapet. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabari, tidak digugat. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus, kayak Bang Sandi yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah udah dari kemarin, udah emosi mulu gitu ya, Udah siap lah ya. udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu, bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih, Mbak? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya, yang saya pelajari dari keluarga saya, nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi, tahu diri gitu. Ini udah klarifikasi belum sih pihak sana, dan udah minta maaf belum sih masalah yang kemarin ribut-ribut di IG, masalah transfer, masalah yang lainnya? Belum. Tapi rencananya kita akan menyampaikan, seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi, karena dari Mbak yang sendiri sudah memaafkan, bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum, dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Neng sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, dia sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya? Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang
bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas, gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya Mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya. Ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh. Kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya gitu. Tapi udah minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media. Kayak yang saya minta dia terbuka di media dong. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah. Kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Pak Sandi. Iya saya salah, gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Temen aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang, gak ngomong, dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Tapi ada rencana nggak sih mungkin ketemu, pengen mungkin duduk berdua? Butuh proses. Aku sakit loh, butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu, dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Jadi saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Kita butuh waktu untuk ketemu. Emang kalau ngeliat tangga kenapa sih ini? Kayaknya butuh waktu untuk ketemu. Sakit masih Mas. Trauma ya? Rasa trauma. Trauma aku masih trauma. Tadi juga lucunya sempat dulu setelah dia baca ikrar ya, kan diwawancara sama anak. Nah, ini Mas Angga sendiri akhirnya mengungkapkan masa-masa perjuangan kalian berdua. Seperti kayak ada penyesalan sendiri gitu. Itu melihatnya gitu. Perjuangan kalian berdua. Dia bercerita itu. Ya, maksudnya mungkin dia menceritakan Momen awal Ya, kenalan. waktu lagi bahagia. Iya, Banyak pada saat pengorbanannya ketika banyak mau pengorbanan. menikahin. Ya, maksudnya Banyak perjuangan. bagaimana caranya meyakinkan Ya kan Mbak saya Neng? bukan perempuan murahan Mas. Menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini.